Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wan nuha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian dan sanjungan serta rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Mulai dari nikmat hidayah, demikian pula nikmat rizki, demikian pula nikmat waktu atau kesempatan, umur yang panjang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha bagaimana dirinya bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang bersyukur. Dan sesungguhnya golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, jumlahnya sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmat. Di antara kiat yang bisa kita tempuh sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah adalah kita memandang kepada orang-orang yang keadaan mereka berada di bawah kita dan tidak memandang kepada orang-orang yang keadaannya berada di atas kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandanglah, lihatlah kepada orang-orang yang keadaannya, yakni dalam urusan dunianya berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang keadaannya berada di atas kalian, yakni dalam urusan-urusan dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sesungguhnya hal itu lebih mendorong, lebih membuat kalian untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Mungkin sebagian di antara kita mempunyai pekerjaan yang berat, misalnya pekerjaan-pekerjaan di kantor, pekerjaan-pekerjaan mungkin di pasar yang berat. Tapi alangkah bagusnya ketika kita melihat kepada orang-orang yang keadaannya berada di bawah kita. Orang-orang yang menggelandang di jalan, tidak punya pekerjaan. Mereka untuk mencari makan susahnya bukan main. Untuk mendapatkan uang 1.000, 2.000, mereka harus bersusah payah, membanting tulang, memeras keringat. Maka dengan hal tersebut membantu kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hati kita semakin lapang, menjadikan beban-beban hidup di dunia ini menjadi terasa lebih ringan, insyaallah ta'ala.
Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Sandaran-sandaran hukum-hukum Islam, pedoman dalam memahami hukum-hukum Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Amanuddin. Yang pertama, mengenai kewajiban berpuasa. Sejak kapankah puasa itu diwajibkan atas umat ini? Jadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan telah disepakati pula oleh para ahli sejarah, bahwasannya difardukannya atau diwajibkannya puasa Ramadan kepada umat ini adalah semenjak tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun kedua Hijriyah. Jadi sesudah hijrah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriyah. Sehingga bersepakat para ulama maupun para ahli tarikh bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam menjumpai 9 kali bulan Ramadan di dalam kehidupan beliau yang mulia. Kemudian kemarin juga sempat ada pertanyaan, apakah umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa? Jawabnya ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita ketahui bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-shiyam, berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan atau supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang sebelum kita, yakni umat-umat para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada mereka lah diturunkan syariat-syariat Allah, diturunkan kitab-kitab Allah. Di sini kata-kata di dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, yakni diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya puasa merupakan ibadah yang utama, ibadah yang mulia, karena selain disyariatkan kepada kita, juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Menandakan bahwa puasa ini termasuk di antara ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak mengetahui secara detail bagaimana kefarduan puasa atas mereka tersebut. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin di luar agama para nabi dan rasul, mereka juga punya puasa, tapi puasa mereka itu tidak diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diturunkan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah apa-apa yang mereka syariatkan dari diri mereka sendiri. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang mensyariatkan berpuasa sampai meninggal dunia, misalnya Jainisme. Tingkatan tertinggi di sisi orang-orang Jainisme, salah satu agama di India, itu adalah ketika dia tidak makan apapun, ya, sampai dirinya meninggal dunia. Ada juga orang-orang yang puasa yang aneh-aneh seperti para penganut aliran kepercayaan yang ada di negeri kita, puasa dengan memendam dirinya di dalam tanah, puasa dengan tidak memakan sesuatu yang berwarna putih, puasa dengan
menahan diri dari berbicara, ya. Ini puasa-puasa yang diada-adakan oleh mereka sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan, lah, puasanya Maryam alaihassalam bagaimana? Bukankah itu sama dengan puasa bisu orang-orang aliran kepercayaan itu? Maka telah kami jawab di dalam tulisan yang telah kami berikan kepada kaum muslimin sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama, puasa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam atas dasar nazar beliau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk di antara syariat-syariat umat-umat sebelum kita, dan pada umat kita telah dihapus. Yang kedua, puasa yang dilakukan oleh Maryam itu tidak berbicara kepada manusia. Di sana dijelaskan, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Tetapi Maryam itu masih berbicara kepada atau berbicara mengucapkan kalimat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak murni menahan diri dari berbicara sepenuhnya, ya, hanya kepada manusia saja, tapi untuk ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, ini masih tetap dijalankan. Sebagaimana juga yang dijalani oleh Nabi Zakaria. Hanya saja Nabi Zakaria ini bukan puasa atas kehendak beliau, tapi memang beliau sebagai tanda akan kelahiran Nabi Yahya alaihissalam, itu beliau tidak dapat berkata-kata kepada manusia selama 3 hari 3 malam. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin. Tanda bagimu, wahai Zakaria, adalah engkau tidak akan dapat berbicara pada manusia selama 3 hari. Pada manusia. Adapun berzikir kepada Allah, maka ini masih dimampui oleh beliau alaihi salatu wassalam. Pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Kemarin telah kita sebutkan bahwa wanita yang hamil dan menyusui berdasarkan athar-athar yang sahih, yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya wanita hamil dan menyusui itu mereka cukup melakukan membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha puasanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, bahwasannya Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wa la yaqdiyani shauma." Jika wanita yang hamil itu khawatir akan keselamatan atau kondisi dirinya, demikian pula wanita yang sedang menyusui itu khawatir akan keselamatan atau kondisi kesehatan anaknya. Ketika bulan Ramadan mereka tetap berpuasa, maka mereka berdua boleh untuk yuftiran, berbuka, yakni tidak berpuasa. Wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan, dan memberikan makan kepada satu orang miskin setiap hari yang mereka tinggalkan puasa tersebut. Wala yaqdiyani shauma, dan keduanya yakni wanita hamil dan menyusui tidak perlu mengqadha puasanya. Ini adalah beberapa jawaban atas pertanyaan yang kemarin diajukan. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab puasa. Mengulang sedikit Bapak Ibu tentang hadis mengenai anjuran untuk makan sahur, di mana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qal,
Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena pada makan sahur itu terdapat barakah. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kemudahan dan rahmat bagi pemeluk-pemeluknya, bagi umat Islam itu sendiri. Di mana kita mengetahui bahwa seorang manusia itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah badannya, jasmaninya. Dan bagian yang kedua adalah jiwanya atau rohaninya. Nah, Islam memberikan bagian yang adil baik pada badan atau fisik seseorang insan, di mana badan atau fisik atau jasmani tersebut dicukupi, dipenuhi hak-haknya, diberikan asupan agar fisiknya menjadi kuat, agar fisiknya tidak sakit, dan lain sebagainya. Demikian pula Islam juga mendorong untuk memberikan asupan gizi dalam tanda kutip pada jiwa seorang manusia dari ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Nah, tatkala tiba bulan suci Ramadan dan di siang hari seseorang muslim itu banyak melakukan amalan-amalan ketaatan dari puasa, sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, yang itu merupakan asupan bagi kebutuhan jiwanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak meninggalkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melupakan untuk memberikan aturan-aturan, memberikan pedoman-pedoman agar manusia itu juga terpenuhi kebutuhan fisik atau jasmaninya. Sehingga di malam hari, khususnya di waktu sahur, itu seorang yang berpuasa, seorang yang akan menjalani ibadah puasa, itu disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan untuk makan sahur, agar fisiknya tetap sehat, agar dia tetap kuat, agar dia tidak lemah ketika dia menjalani banyak ibadah termasuk juga puasa di siang harinya. Nah, pada hadis ini Anas bin Malik, seorang sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan orang-orang yang berpuasa agar makan sahur. Ya, hukum asal perintah al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang lain, perintah wajib ini dipalingkan, diturunkan hukumnya menjadi sunnah, istihbab saja, disunnahkan. Sangat-sangat dianjurkan untuk makan sahur. Kenapa? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hikmahnya. Fa inna fis sahuri barakah. Karena pada perbuatan makan sahur atau dibaca dengan dhammah, fa inna fis suhur itu berarti makanannya. Fa inna fi, maaf ya, kalau di dhammah itu perbuatannya. Jadi pada makan sahur, kalau dibaca fathah itu justru makanannya.
Fa inna fis sahuri barakah atau fa inna fis suhuri barakah. Karena pada perbuatan makan sahur atau pada makanannya itu terdapat barakah. Ya. Hikmah yang diterangkan Nabi ini mendorong kita, memotivasi kita, menjadikan kita semakin semangat untuk menjalankan sunnah makan sahur ini. Dan yang namanya barakah, al-barakah, itu artinya thubutul khairi wa dawamuhu. Tetapnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Atau diartikan juga sebagai kathratul khairi wa ziyadatuhu. Banyaknya kebaikan pada sesuatu yang diberkahi tersebut dan juga tambahnya kebaikan tersebut. Jadi banyak sekali kebaikan pada makan sahur itu. Nah, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Apa bentuk barakah makan sahur? Yang pertama, dengan makan sahur, maka seseorang menjadi terbantu untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang harinya. Ini yang pertama. Orang yang makan sahur itu akan terbantu untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah pada siang hari bulan Ramadan. Mengapa? Fa innal ja'i'a wadh-dhami'a yaksulu 'anil ibadah. Orang yang lapar dan dahaga itu, lebih yang nggak sahur, yang lemes, itu akan menjadikan dia malas dalam beribadah. Gampang ngantuk, gampang capek, gampang lemes. Tapi kalau seorang itu makan sahur, maka energinya itu disimpan. Kandungan gizi itu disimpan. Sehingga apa? Di siang harinya, energi yang dia dapatkan dari makan sahur itu bisa dia pergunakan untuk berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara barakah dari makan sahur adalah bahwa ketika seseorang itu puasa dengan sahur, jadi puasa dengan dijedani ada sahurnya, maka dia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa bosan untuk mengulangi puasanya di keesokan harinya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak makan sahur, maka akan dijumpai kesulitan, dijumpai rasa berat yang menghalangi dia atau menyusahkan dia untuk kembali berpuasa di keesokan harinya. Ya, ini mirip dengan yang pertama. Yang ketiga, di antara barakah makan sahur adalah seseorang itu dengan makan dan minum, dia mendapatkan pahala karena dia mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, orang cuma makan dan minum, tapi dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia sedang mengikuti tuntunan, sedang berittiba pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi makan sahur itu jangan dianggap remeh ini. Karena makan sahur itu merupakan sunnah, sehingga ketika dia makan, ketika dia minum, itu dia mendapatkan ganjaran. Dalam hal dia telah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, di antara barakah seseorang makan sahur adalah bahwa orang yang bangun untuk sahur itu sangat terbuka peluang untuk dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara ciri-ciri orang yang
beruntung, ciri-ciri orang yang mendapatkan surga itu adalah al-mustaghfirina bil ashar wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar, yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Demikian pula bisa membuka peluang baginya untuk melaksanakan sholat di akhir malam misalnya. Demikian pula akan memberikan peluang baginya untuk bisa sholat subuh dengan berjamaah. Berbeda dengan orang yang tidak mengupayakan makan sahur. Bisa jadi sholat subuhnya terlewat ini. Sehingga banyak sekali keutamaan ketika seorang itu makan sahur. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa makan sahur itu tidak dibatasi dengan jenis makanan tertentu. An-sahur la yakhtassu bi naw'in min at-ta'am. Bahwasannya makan sahur itu tidak dikhususkan, tidak dibatasi pada satu jenis makanan saja. Seorang boleh untuk memilih makan sahur yang dia sukai, yang dia punya. Meskipun ketika seorang itu mengupayakan di dalam makan sahurnya itu ada kurma, karena meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tentunya lebih utama, jauh-jauh lebih afdal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mas sahuril mu'mini at-tamru. Sebaik-baiknya sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Sehingga ya, kalau orang mengupayakan ada di antara makan sahurnya itu ada kurma, maka itu tentunya jauh lebih afdal dan berpahala karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, yang memperkuat ini adalah seorang itu dianjurkan untuk makan sahur meskipun hanya dengan minum seteguk air. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu walau bijur'atin mimma. Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Ini hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sahur uklatu barakah. Makan sahur itu merupakan makan yang berbarakah. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Upayakan untuk makan sahur. Walau ayyujra'a ahadukum jur'atan min ma. Meskipun salah seorang di antara kalian hanya meneguk seteguk air saja. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya. Ini adalah beberapa tambahan dari yang kita sampaikan kemarin. Kemudian kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Kalau di kitab yang saya pegang, ini nomor 177. Mungkin di tempat Bapak Ibu, karena kitab Umdatul Ahkam ini, hadisnya dinomorinya kadang-kadang beda-beda. Bukan isinya berbeda, tapi kadang-kadang ada dua hadis dipisah nomornya. Ada dua hadis digabung, ya, sehingga membedakan nomor-nomor yang ada di berbagai cetakan. Kitab ini telah banyak diterjemahkan. Silahkan kami anjurkan Bapak Ibu untuk bisa memiliki kitab yang sangat berharga ini. Hadis berikutnya, an Anas bin Malikin an Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhuma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ini sahabat yang ada di hadis sebelumnya.
an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, ya Zaid mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah bersahur, pernah makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau segera berdiri menunaikan salat, yakni salat subuh. Qala Anas. Maka Anas mengatakan, ini yang meriwayatkan dari Zaid. Hadisnya dari Anas dari Zaid. Anas mengatakan, qultu li Zaid. Saya bertanya kepada Zaid, kam bainal adhani was sahur? Ya, kam bainal adhani was suhur? Berapa jarak waktu antara azan subuh dengan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, qadra khamsina ayatan. Sekadar bacaan 50 ayat Al-Quran. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan tentang waktu sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengakhirkan makan sahurnya, dan ini adalah yang sunnah. Semakin diakhirkan, makin akhir, tidak justru seorang itu sahur justru jam 12 malam sahur terus kemudian tidur. Karena begadangan, biasanya begadangan, udah sekalian jam 1 malam sekalian makan saja, nanti terus tidur. Ini mengisi sunnah, ya. Karena maksud di antara maksudnya sahur adalah taqwiyatul badani 'ala shiyam. Di antara tujuan makan sahur itu adalah menguatkan badan untuk berpuasa. Wa hifdzu nasyatihi, dan ya menjaga kekuatan atau kesehatan dari badan tersebut. Sehingga merujuk kepada maksud atau hikmah dari makan sahur tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sunnah makan sahur itu justru diakhirkan. Takhiru as-suhur, mengakhirkan makan sahur. Gambarannya seperti seorang yang mau menyelam, ya, mau menyelam. Ketika seorang itu mau menyelam, itu dia akan tarik napas, ya, sedalam-dalamnya tarik napas, ya, ketika dia mendekati akan menyelam. Jadi tidak berselang lama. Karena kalau menarik napasnya, menahan napasnya itu berselang lama dengan dia akan menyelam, maka semakin pendek pula waktu di dalam air yang dia bisa bertahan. Ini. Atau misalnya bisa diumpamakan ketika seorang itu mau pergi keluar dalam kondisi di luar rumah itu kondisinya sedang dalam cuaca yang dingin. Ya, udaranya suhunya dingin. Kemudian orang itu tentunya ya pakai penghangat, entah itu minyak gosok atau minyak kayu putih dan lain sebagainya, itu ketika dia akan keluar tersebut, ya semakin dekat waktunya ketika dia akan keluar. Karena kalau pakainya jauh-jauh, efek ya hangat dari minyak telon atau minyak gosok atau minyak cap kapa atau minyak kayu putih itu akan hilang gitu. Sehingga demikian pula makan sahur, ya, karena di antara tujuan makan sahur itu adalah menguatkan badan, ya, menguatkan fisik seorang untuk berpuasa, maka syariat itu memerintahkan, mendorong, mensunnahkan agar orang itu
sahurnya itu semakin diakhirkan. Ya. Tentunya memilih waktu yang cukup untuk dia makan sahur, ya, bukan kemudian mepet-mepet nunggu udah kurang lebih mungkin tinggal 3 menit baru makan sahur, ya, bukan seperti itu. Bukan. Yang dimaksud adalah seorang itu mengakhirkan makan sahur sesuai dengan kebutuhan yang yang ada pada dirinya, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada dirinya. Ya, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu makan sahur bersama Zaid bin Thabit bersama para sahabatnya itu sekedar bacaan 50 ayat Al-Quran. Jadi jarak antara beliau mulai makan sahur, ya, dengan azan subuh itu sekedar bacaan 50 ayat Al-Quran. Ya, kurang lebih kalau dari Al-Fatihah kita ambil juz 1, itu saya telah menghitung kurang lebih sekitar 6-7 halaman. Ya, 6-7 halaman membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Sekadar 7 halaman membaca Al-Quran. Ya, coba nanti Bapak Ibu hitung dari mulai surat Al-Fatihah, karena awal juz 1 itu Al-Fatihah, sampai ayat ke-50 surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah sampai wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab, dan seterusnya, itu sekitar 6 atau 7 halaman. Ya. Ini sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita bisa meneladani beliau, semakin bagus. Yang jelas, seseorang tidak dilarang, ya, ketika dia misalnya sahur mungkin tidak sekadar itu, mungkin agak lebih lama sedikit, karena kebutuhan orang terkadang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Misalnya ada seorang yang ketika habis makan sahur, itu dia butuh untuk ada waktu untuk dia rehat sejenak, ya, sebelum melakukan sholat subuh. Supaya apa? Supaya apa yang ada di perutnya itu turun dulu, ya. Misalnya demikian. Ya, supaya dia tidak terburu-buru. Yang jelas yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mengakhirkan makan sahur itu semakin bagus. Dan juga hadis ini menunjukkan pada kita bahwa waktu imsak yang biasa dicantumkan di jadwal-jadwal ketika Ramadan dan biasa diumumkan oleh para muadzin, itu sebenarnya waktu yang masih boleh untuk kita makan dan minum. Bahkan kalau kita pandang dari hadis ini, bahwa kan itulah waktu sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekitar 1/4 jam atau 20 menitan, ya. Itu waktu sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjelang azan itu masih boleh untuk makan dan minum. Ya. Nah, untuk mendekati sunnah ini paling tidak, ya, misalkan azan subuh sekarang jam 5, paling enggak kita mulai makan sahur itu paling enggak jam 4, ya. Itu sudah sangat-sangat sangat-sangat kita mentoleransi, ya, jam 4 itu. Kalau seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya setengah lima, ya, kalau subuhnya jam 5, ya mungkin setengah 5 itu makan sahur, karena sekadar 50 ayat. Tapi tidak ada larangan bagi seorang untuk mulai sahur sekitar jam 4, ini diakhirkan. Nah, nanti ketika menjelang azan subuh itu kita tidak apa-apa, masih makan, masih sambil minum, ya. Ya, menjelang azan kelihatannya sudah jam, sudah hampir menunjukkan azan, kita masih sambil minum, tidak apa-apa, ya, untuk mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ketika ada pemberitahuan imsak kita berhenti, maka itu justru kita seakan-akan kita puasanya lebih awal. Sehingga tadi untuk mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika menjelang waktu subuh itu masih boleh makan dan minum, makan kurma,
yang ngemil sesuatu, minum air putih, ya. Karena ini waktu sahur. Semakin seorang itu mengakhirkan tadi ya, tentunya sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kecukupannya. Bukan berarti ini menjadikan seorang nanti jadi tergesa-gesa dalam makan sahur, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh ada jedanya, ya dia habis makan. Orang Indonesia itu pakai makan besar dulu biasanya, makan besar, baru kemudian minum teh hangat, air putih, ya. Mungkin dia sekitar jam 4 itu sudah cukup kalau subuhnya jam 5. Kalau subuhnya setengah 5 ya mungkin kita bisa setengah 4 mulai sahur. Tidak seperti orang zaman dulu, sahur itu misalnya mulai jam 1 sahur, ya, jam 2 sahur, ya. Jam 3 itu sudah terlalu cepat sahur, ya. Paling ke setengah 4, kalau subuhnya setengah 5, setengah 4 makan sahur, ya. Dimulai makan besar, perlahan-lahan dulu, ya. Nanti ngemil-ngemil, ya, menjelang adzan masih boleh, ya, minum air putih dan lain sebagainya. Ini intinya di sini bukan yang dimaksud adalah supaya orang tergesa-gesa, bukan. Sudah makannya disiapkan, dihidangkan, terus kemudian ditunggu, ya, nunggu nyenuk di hadapan makanan, kemudian baru dimakan ketika sudah menjelang adzan. Bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah supaya seorang itu makin mengakhirkan makan sahurnya, tidak di pertengahan malam, ya, tidak di dini hari ketika jam 1 atau jam 2, ya, karena dengan demikian justru seorang itu akan secara tidak langsung memperlama waktu berpuasanya. Jadi sebenarnya ini merupakan bentuk kemudahan Islam, bentuk kemudahan berpuasa. Sahurnya disunnahkan untuk diakhirkan, buka puasanya didorong untuk segera dilakukan, disegerakan. Jadi sebenarnya puasa itu ringan, pendek, itu maksud dari atau hikmah dari syariat ini, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Barakallahu fikum. Di antara faedah-faedah hadis ini yang pertama tadi, disyariatkannya makan sahur dan mengakhirkannya, ya, yaitu dikerjakan di waktu sahur, ya. Waktu sahur itu ya akhir-akhir malam itu, akhir-akhir malam itulah waktu sahur. Yang kedua, bahwasannya sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sekadar, ya, antara sahur dengan waktu adzan subuh adalah sekadar bacaan 50 ayat Al-Quran dengan bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan-lahan, dan kadar ayatnya juga kadar ayat yang sedang-sedang, bukan kadar ayat yang pendek-pendek, ya. Kalau ayat-ayat yang pendek-pendek 50 itu cepat sekali. Kemudian yang ketiga adalah bahwasannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka itu sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk bisa bersama-sama bareng-bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas-aktivitas beliau, untuk mereka itu menimba ilmu, untuk mereka itu meneladani, untuk mereka itu mencontoh dari perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga bisa mendengarkan sabda-sabda beliau. Sungguh-sungguhnya para sahabat dalam menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mereka itu membersamai beliau. Ya, kalau sekarang ya kita banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh, dengan para ahli ilmu, karena orang-orang yang saleh dan para ahli ilmu itu biasanya perbincangannya tentang ilmu, perbincangannya hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau bahasa orang sekarang daging semua isinya, itu isinya ilmu semua yang diperbincangkan. Tapi kadang-kadang justru karena kelemahan jiwa seseorang itu kadang-kadang tidak mau dekat-dekat dengan orang yang berilmu, wah nanti tidak diceramai, gitu. Padahal dekat dengan orang yang berilmu itu sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan banyak-banyak dari ilmunya, mencontoh dari perbuatannya, dan lain sebagainya.
Yang keempat adalah betapa dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, betapa murah hatinya beliau, serta hadis ini juga menunjukkan bahwa beliau itu sangat tawadhu, di mana beliau itu membiarkan atau memungkinkan para sahabat untuk bisa makan sahur bersama dengan beliau. Beliau makan sahur, kemudian makanan itu diberikan juga kepada para sahabatnya yang ikut sahur bersama beliau. Ya. Ini kan kedermawanan, murah hati beliau itu, dan sangat tawadhu. Tawadhu. Ya, siapa mau ikut sahur bersama beliau boleh ikut. Ya. Ini bentuk tawadhu dan bentuk murah hati serta kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terus kemudian boleh ikut makan sahur tapi kan beli sendiri, ya kan, tidak begitu. Ya. Disuguhkan juga dari makanan yang ada di dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah bahwasannya hadis ini menunjukkan disyariatkannya bersegera untuk melaksanakan sholat subuh. Karena tadi ketika setelah sahur kemudian masuk waktu subuh, karena kan batasnya seorang makan sahur adalah masuknya waktu subuh. Nah, ketika datang waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya langsung mengerjakan ibadah sholat subuh, sehingga ini juga menunjukkan disyariatkannya untuk menyegerakan pelaksanaan sholat subuh. Barakallahu fiikum. Hadis yang berikutnya nomor 178 di tempat saya. An Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dahulu sering menjumpai waktu subuh dalam keadaan beliau itu masih dalam kondisi junub, karena beliau mendatangi istri-istri beliau. Ya, jadi masuk subuh beliau masih dalam keadaan junub. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi junub, ya, setelah masuk waktu subuh baru beliau mandi junub dan beliau berpuasa. Barakallahu fiikum. Hadis ini menjelaskan mengenai hukum puasanya orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan dia junub. Apakah junubnya itu karena mimpi basah, ataukah junubnya itu karena dia mendatangi istri-istrinya, ya, mendatangi istrinya. Di sini dalam hadis ini Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dan keduanya itu termasuk di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri Nabi itu pasti ummul mukminin, ya, ibunda orang-orang yang beriman. Setiap istri Nabi maka dia adalah ummul mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Aisyah dan Ummu Salamah itulah ibunda kita semua, ibunda orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang utama, wanita-wanita, ya, para penghuni surga. Keduanya mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sering, ya, artinya tidak cuma sekali, mendatangi istri-istri beliau pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan, kemudian menjumpai waktu subuh dalam keadaan beliau itu belum mandi junub, beliau belum mandi besar. Ya. Namun kemudian beliau segera mandi, ya, tentunya untuk mengerjakan sholat subuh, dan beliau berpuasa. Ya. Artinya apa? Dari hadis ini dapat kita petik bahwa
puasanya orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan belum mandi, ya, itu puasanya sah tanpa diragukan lagi. Puasanya sah tanpa diragukan lagi. Ya. Di dalam kitab, saya menjadi ingat, di dalam kitab Syekh Utsaimin tentang nama-nama dan sifat Allah, judulnya Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Syekh kami, guru kami, ketika mengajarkan kitab tersebut, pernah menyisipkan satu faedah, bahwasannya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, masih kelanjutan ayat-ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian, ya, pada malam bulan puasa untuk rafath, ya, berjima, ya, bersenang-senang dengan istri-istri kalian. Nah, diambil dari ayat ini, seseorang itu ketika dia masuk waktu subuh, dalam keadaan dia junub dan belum mandi, itu puasanya sah. Dari mana? Sekarang, Allah menghalalkan bagi para suami, ya, para laki-laki, untuk melakukan rafath, ya, hubungan suami istri, itu pada malam hari bulan Ramadan. Nah, malam hari itu dimulai kapan? Ya, malam hari itu dimulai ketika terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti misalnya sesaat sebelum adzan, misalnya 5 menit atau 3 menit sebelum adzan, seseorang berjima dengan istrinya. Boleh tidak? Boleh, karena masih dalam malam bulan Ramadan, masih waktu malam, belum keluar dari waktu malam. Nah, ketika dia saat sebelum adzan subuh, dia berjima dengan istrinya, otomatis dia tidak memiliki kemungkinan untuk dia mandi junub. Ya, kecuali dia masuk waktu subuh dulu, baru dia mandi. Ya. Mandi, baru kemudian dia melaksanakan salat subuh. Sehingga dari ayat ini pun, dari ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berbuat rafath, mendatangi istri-istri kalian pada malam bulan Ramadan. Itu juga terdapat isyarat bahwasannya seorang itu ketika dia berpuasa, ya, masuk waktu subuh dalam keadaan dia itu masih junub, lalu dia puasa, itu puasanya sah. Kembali pada hadis ini. Yang kedua, faedah yang didapat dari hadis ini, annahu la tajibul mubadaratu bil ghusli minal janabah. Bahwasannya tidak diwajibkan untuk bersegera mandi dari janabah. Jadi ketika seorang itu junub karena mendatangi istrinya, itu tidak diwajibkan untuk bersegera mandi junub, ya. Tentunya kalau waktunya lapang, ya. Tentunya kalau waktunya lapang. Bukan dalam artian menubruk waktu sholat, bukan. Ya. Misalnya seorang berjima dengan istrinya itu pada pagi hari misalnya, jam 7 pagi. Ya, tidak ada tuntutan untuk dia segera mandi junub, tidak. Ya, misalnya dia mandi junubnya nanti jam 11:30 ketika akan melaksanakan sholat zuhur juga tidak ada masalah. Itu. Ini yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya rujuk, ya, atau merujuk kepada ilmu itu adalah kepada orang yang paling dekat pengetahuannya, paling banyak pengetahuannya tentang hal tersebut. Ya, bahasa lebih mudahnya adalah rujukan ilmu itu adalah kepada orang yang punya pengetahuan yang luas atau detail mengenai hal tersebut. Ya. Dalam hal ini, ya, yang membahas tentang hukum-hukum junub, ya, bagaimana puasanya orang junub, masuk waktu subuh dalam keadaan junub, ya, mengerti hal-hal semacam ini, ya, tidak mungkin kecuali melalui istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya. Itulah salah satu hikmah kenapa para nabi termasuk nabi kita alaihi salatu wassalam itu punya istri, ya. Beristri, berumah tangga. Karena apa? Ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar keluarga beliau, ya, yang diketahui oleh para istri beliau ini. Termasuk hal-hal semacam ini yang menyampaikan kepada kita adalah istri-istri beliau, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beristri, ya, mempunyai keluarga itu merupakan sunnahnya para nabi, ya, sunnahnya para nabi. Tidak seperti anggapan orang-orang Nasrani bahwa kalau beristri itu, kalau punya istri itu berarti sudah tidak suci lagi. Tidak, semua nabi, ya, kecuali Nabi Isa alaihi salam, ya, itu mereka semua di antara sunnah yang mereka kerjakan adalah mereka punya istri, mereka berkeluarga, berumah tangga. Dan itu banyak sekali hikmahnya. Di antaranya ini, istri-istri beliaulah yang menyampaikan kepada kita ilmu-ilmu yang banyak tertutup dari pandangan manusia. Yang keempat, faidah hadis ini adalah bahwasannya diperbolehkan untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tabu, sebenarnya sesuatu yang bagi orang-orang itu untuk diceritakan secara langsung itu malu, ya. Tetapi boleh ketika memang di sana terdapat maslahat, ya. Apakah itu dia adalah orang yang mengajarkan ilmu, ataukah orang yang bertanya tentang ilmu, itu semuanya boleh. Ya, seorang ada masalah. Ya, masalah itu menyangkut hal-hal yang mungkin sebenarnya malu kalau diceritakan di depan umum, tapi dia, ya, menceritakan itu di hadapan mufti, di hadapan syekh, di hadapan ustadz, ya, tentunya dengan, ya, bahasa yang bagus. Dia menceritakan itu, menyampaikan, meminta solusi itu diperbolehkan. Demikian juga para pengajar, para ustadz, para syekh menjelaskan hukum-hukum Islam, menyinggung kadang-kadang hal-hal yang mungkin, ya, bagi sebagian orang kalau kita bicarakan itu bukan dalam konteks pengajaran agama, itu hal tabu, tapi karena ini dalam konteks kemaslahatan, mengajarkan agama, mengajarkan ilmu, maka ini diperbolehkan. Yang kelima, bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan dalil. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi dalil, atau dalam bahasa mustalah disebut hadis fi'liyah. Hadis yang isinya menerangkan tentang perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Hadis yang berikutnya. Nomor 179. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Artinya dilanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan dia makan dan juga memberikan dia minum. Ya. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah menjelaskan tentang hukum puasa bagi orang yang makan dan minum karena lupa. Ya. Puasanya bagaimana? Di sini, di dalam hadis ini jelas bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa lalu dia lupa bahwa dia itu sedang berpuasa,
lalu dia makan atau dia minum, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Ya. Hendaknya dia teruskan puasanya, jangan dibatalkan, teruskan sampai maghrib. Ya. Tidak ada sama sekali yang berkurang dari puasanya, pahalanya juga tidak berkurang. Ya. Karena hal itu ya terjadi bukan karena pilihan dia. Coba perhatikan, karena terjadi bukan karena kesengajaan dia. Sengaja tapi karena lupa. Ya. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan dia makan dan minum. Maksudnya dia makan dan minum itu bukan karena kesengajaan dia pengen makan minum batalkan puasa, tidak, tapi Allah takdirkan dia itu lupa. Sehingga Allah menjadikan dia makan dan minum seolah-olah diberi rezeki oleh Allah itu. Ya, seolah-olah demikian. Diberi rezeki oleh Allah, ya. Kalau bahasa kita ya bonus gitu. Diberikan rezeki, diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mentakdirkan dia lupa dan makan dan minum. Ya. Ini hadis ini kandungannya sebenarnya dalam sekali. Ya. Kita bermohon pada Allah mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, sebagaimana kita jelaskan, bahwa puasa itu tidak batal ketika seorang makan dan minum atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain karena lupa. Misalnya jima karena lupa. Loh, apa bisa? Ya bisa saja. Ya, jima lupa. Maka puasanya tidak batal. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya amalan seseorang yang dikerjakan karena lupa itu secara syariat tidak dinisbatkan kepadanya. Secara syariat amalannya itu tidak dinisbatkan kepadanya. Artinya dia tidak mendapatkan dosa atas itu. Ya. Liwuqu'ihi bi ghairi qasdin minhu. Karena terjadinya itu bukan karena kesengajaan. Dia memang ingin berbuat itu bukan, tapi karena dia terlupa gitu. Bukan karena dia ingin melanggar syariat, enggak, karena dia terlupa. Sehingga dalam kitab tentang qadha dan qadar, Risalatun fil qadha'i wal qadar yang ditulis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perhatikan ini, penting sekali. Hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin bahwasannya orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwasannya manusia itu seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, Allah berhak menyiksa siapapun. Pokoknya tidak salah tiba-tiba disiksa. Itu sangat-sangat batil pendapat seperti itu. Kenapa? Coba lihat hadis ini. Sesuatu bahkan diperbuat oleh manusia jelas-jelas ya. Secara zahir itu adalah perbuatan membatalkan puasa. Makan dan minum itu kan dia makan dan minum atas keinginan dia, tapi dia itu melakukannya karena lupa. Penisbatannya kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada Allah? Di sini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu tidak dihukum sama sekali. Orang itu tidak mendapatkan dosa sama sekali. Boro-boro dosa. Puasanya pun tidak batal. Ya. Disuruh melanjutkan sampai selesai. Ya. Coba kalau dengan pendapat orang Jabriyah tadi, niscaya itu langsung dihukum. Allah berhak menghukum orang itu. Tidak. Amalan yang dikerjakan orang karena lupa, karena tidur, ya, itu kan terjadi atas takdir Allah, ya. Tapi karena itu terjadi karena lupa, ya, maka itu tidak dikenakan dosanya, hukumannya kepada dia. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal itu sebagai karunia, ya, sebagai pemaafan atas dirinya, sebagai bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada istilah Allah menzalimi salah seorang pun di antara hambanya, tidak ada. Seorang diazab karena perbuatan yang dia lakukan dengan sengaja, sadar, bukan karena lupa. Dan seorang diberikan pahala juga berdasarkan amalannya. Allah
mempunyai sifat adil dan sifat bijaksana ini. Jadi Allah tidak menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Allah memasukkan seorang ke neraka, ya siapa yang berhak ya, atas amalan-amalan yang dilakukannya. Dan Allah memberikan pahala berupa surga pada orang-orang yang Allah rahmati, juga memang karena pahala, karena amalan-amalan yang dikerjakan, dan juga sekaligus ya yang paling besar adalah karena rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa hikmah, bukan tanpa kebijaksanaan, bukan tanpa keadilan ya. Ini merupakan bantahan atas orang-orang Jabriyah. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan manusia atas apa-apa yang dilakukannya karena lupa, karena ketidaktahuan, dan juga karena dipaksa. Dalam hadis yang lain, ya, innallaha tajawaza li an ummati, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas umatku, ya. Al-khata' karena kekeliruan, artinya karena tidak tahu, wan nisyan dan keterlupaan, ya, terlupa, tidak ingat, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang mereka lakukan karena dipaksa. Sehingga ini luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu faedah yang penting, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwa ada satu kaidah dalam usul fiqh. Ketika seseorang itu mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam ibadah karena lupa, memang karena lupa, maka dia tidak dihukum atasnya. Ibadahnya sah, tidak berefek apapun kepada dia dan kepada ibadahnya. Sekali lagi, kalau seorang itu mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam suatu ibadah karena lupa, maka itu tidak bermadarat pada dirinya dan pada ibadahnya. Ya. Misalnya, sebagai contoh, ini puasa. Ya, sebagaimana dijelaskan hadis tadi, puasa harusnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, lupa. Karena biasanya hari-hari pertama Ramadan ini sering sekali lupa puasanya. Kemudian dia makan, dia minum. Setelah sadar, wah ini sudah saya puasa ternyata. Maka ibadah puasanya tidak rusak, dilanjutkan sampai akhir, sampai waktu maghrib. Demikian pula misalnya sholat. Ya, sholat di sana dilarang untuk berbicara. Dilarang untuk seorang itu berbicara. Tapi misalnya seorang terlupa sehingga berbicara di dalam sholat, maka sholatnya juga sah. Tidak batal, lanjutkan sampai akhir. Ini kaidahnya demikian. Demikian pula karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan, misalnya dulu seorang makan harta riba. Ya, kemudian dia baru tahu bahwa itu termasuk di antara riba. Maka insyaallah ta'ala harta yang ada pada dirinya itu, pokok hartanya itu tetap seperti itu saja. Ya. Adapun untuk yang berikut-berikutnya, dia tidak boleh mengulangi perbuatannya tersebut. Kalau dia sudah tahu, maka yang selanjutnya terhitung sebagai riba. Adapun bila seseorang meninggalkan suatu kewajiban, suatu perintah, ya, karena lupa, maka ini tidak gugur perintah atau kewajiban itu darinya. Ya, beda ya, kalau tadi mengerjakan yang dilarang dalam ibadah, berkata-kata dalam sholatnya tidak boleh. Tapi lupa, sholatnya tidak batal.
makan dan minum ketika puasa, lupa, puasanya tidak batal. Yang ini lupa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, misalnya lupa sholat. Nah, lupa mengerjakan sholat. Ya, dia tidak dosa, tapi kewajiban itu tidak gugur atas dirinya. Ketika dia ingat, dia wajib menunaikan sholat yang dia luput karena terlupa tersebut. Misalnya sholat tanpa berwudu karena lupa. Ya, dia tidak berdosa, tapi dia masih punya tanggungan karena sholatnya tidak sah. Dia masih punya tanggungan untuk mengulangi sholatnya, wudhu dulu, baru kemudian sholatnya diulangi. Ya, ini mengerjakan kewajiban. Ya. Kalau kewajiban, kalau itu ditinggalkan karena lupa, maka dia tidak berdosa, tapi kewajiban itu tidak gugur atas dirinya. Tapi kalau mengerjakan larangan, ya, dia lupa, maka ibadahnya sah dan tidak perlu diulangi lagi. Maka termasuk juga dalam kaidah ini, ketika seorang itu misalnya dalam pakaiannya atau di badannya ada najis ya. Ada najis, misalnya dia tadi habis memegang suatu benda najis. Kemudian dia lupa, terus dia sholat ya. Dia lupa, kemudian dia sholat. Ingatnya baru setelah selesai sholat. Nah, karena ini termasuk melanggar larangan sholat, yaitu seorang harus sholat dalam keadaan suci. Ya, ini kan melanggar larangan. Ya. Mengerjakan suatu yang diharamkan. Sholat kok ada najisnya. Tapi karena dia lupa, maka sholatnya sah sampai akhir tadi. Kalau dia memang baru ingat setelah selesai sholatnya. Ini. Beda dengan hal kalau dia lupa sesuatu yang diperintahkan. Misalnya lupa baca Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah. Di satu rakaat dia lupa baca Fatihah. Padahal itu rukun. Ya, dia sholat sendiri nih. Lupa baca Fatihah. Maka kewajiban tadi tidak bisa gugur darinya. Kalau dia masih berada dalam sholat, maka dia harus mengganti rakaat yang dia tadi lupa membaca Fatihah. Ditambah lagi satu rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Kalau dia sudah berada di luar sholat, sudah salam, tapi jaraknya belum jauh, maka dia bisa tambahkan satu rakaat yang dia tidak baca Fatihah tadi, kemudian sujud sahwi. Kalau sudah lama jedanya, maka dia ulang lagi sholatnya dari awal. Ini kaidah yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ternyata cukup panjang juga yang kita bahas pada malam hari ini. Kita cukupkan sekian. Ada beberapa pertanyaan. Benarkah fidyah bisa diganti dengan uang? Saya pernah membaca bahwa besarnya fidyah bila diuangkan sekitar 1,5 kilogram. Fidyah tidak bisa diuangkan. Namanya fidyah itu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan kepada orang miskin. Di zaman Nabi SAW, uang sudah ada. Uang alat tukar sudah ada. Tapi di zaman Nabi SAW tidak pernah Nabi SAW memperbolehkan. Atau tidak pernah pula ada keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya itu mengganti pembayaran fidyah dengan bentuk uang. Jadi jangan mengikuti pemikiran orang-orang di zaman ini. Apa-apa diuangkan, zakat fitrah diuangkan. Ini beda. Untuk uang ada sendiri penyalurannya lewat sedekah, lewat zakat mal, lewat infak. Kalau zakat fitrah, fidyah itu dalam bentuk makanan, ya, dalam bentuk makanan. Kadang-kadang orang kalau diberi uang, itu justru habis ya, uang itu habis. Tapi kalau diberi dalam bentuk makanan, maka sampailah pada tujuannya. Karena memberi makan orang miskin itu yang dimaksudkan di antara tujuannya adalah agar dia juga punya makanan. Dia berbuka dan dia makan sahur. Orang miskin agar mereka juga terbantu. Ya. Nanti uang akan datang pada orang miskin itu dalam bentuk yang lain, dalam bentuk zakat, atau dalam bentuk sedekah, atau dalam bentuk infak. Sehingga fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Nah, besarnya fidyah berapa? Besarnya fidyah, ya, para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama, ya, jumhur ulama mengatakan besarnya fidyah itu satu orang sebanyak 1 mud.
Itu jumlah minimalnya adalah sebanyak 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. 1 soknya itu ukuran kita zakat fitrah. Zakat fitrah kita kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Hitunglah gampangannya 3. 3 dibagi 4, 0,75. Itulah 1 mud. Ya, 1 mud sekitar 0,75 atau 1 kilogram lah. 1 kilogram beras. Itu minimalnya untuk diberikan pada para fakir dan miskin sebagai bentuk fidyah. Itu minimalnya. Dalilnya hadis berikutnya ini tentang orang yang berjima dengan istrinya siang hari bulan Ramadan. Ya, nanti akan datang. Di mana dia itu diwajibkan membayar kafarat secara berurut. Yang pertama, membebaskan budak. Mampu tidak membebaskan budak, kata Nabi? Dia jawab, tidak mampu. Maka turun pada yang berikutnya. Bisa tidak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, tidak. Dalam sebagian riwayat, ya, intinya, wong puasa 1 bulan saja harus bungkah, bungkah karena tidak kuat, ya, tidak kuat menahan syahwatnya dengan istrinya, kok suruh puasa 2 bulan berturut-turut tambah berat lagi, ya tidak kuat, maka beralih ke yang ketiga. Mampukah membayar fidyah pada 60 orang miskin? Kata dia tidak, ya, tidak, karena dia orang paling miskin di Madinah, maka Nabi diam, ya. Kafarahnya belum gugur itu. Meskipun dia miskin belum gugur, Nabi diam. Qadarullah, Allah mentakdirkan ketika itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang membawakan segantang kurma yang ya ukurannya itu bisa dipakai untuk 15 sok kurma, 15 sok kurma. Ya, karena 1 sok itu ya karena memberi makan 60 orang miskin kan, 60 orang miskin. Ya, Nabi kan memberikan tadi menerima 15 sok kurma. Ya. Nabi menerima 15 sok kurma. Dan Nabi berikan pada orang yang harus bayar kafarat karena jima di siang hari bulan Ramadan tadi. Ini bayarkan pada orang miskin. Ya. Orang itu jawab, wah di sini ini di Madinah tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kafarah itu dimakan oleh dia dan keluarganya. Nah, dari sini para ulama mengatakan itu Nabi memberikan 15 sok untuk 60 orang miskin. Nah, 1 soknya itu 4 mud. Berarti ya 15 dikali 4. Ya, 15 dikali 4 untuk jadi 60. Ya, ini. Jadi 1 orangnya itu mendapatkan 1 mud. Ya, 60 dibagi 15, betul ya? 60 orang miskin dibagi 15. Ya. Bagaimana tadi ya, lupa saya. Jadi satu wasak itu ukurannya 15 sok kurma. Nah, 15 sok kurma ini cukup untuk 60 orang miskin, ya kan? 15 sok kurma cukup untuk memberi makan 60 orang miskin. Ya. Padahal 1 sok kurma itu ada 4 mud. Jadi kalau 15 dikali 4 itu ada 60 mud kurma. Nah, berarti 1 orang miskinnya dapat 1 mud kurma. Gitu. Ini para ulama berdalil dengan hadis ini. 1 orang miskin minimalnya dapat 1 mud atau kurang lebih 1 kilogram lah, 0,75 kilogram atau 0,625 kilogram itu. Sebagian ulama mengatakan tidak ada takaran yang khusus, yang penting memberikan makan pada orang miskin sampai kenyang. Jadi misalnya kita berikan dalam bentuk lauk pauk, berikan nasi padang, insya Allah kenyang itu. Berikan nasi padang. Nasinya sudah dengan ayamnya berikan kepada orang miskin. Insya Allah sudah sah. Atau dengan mengundang mereka. Dibuat prasmanan, mereka makan, ambil sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu juga boleh. Ya, intinya membayar fidyah itu tidak diuangkan. Kalau ibu hamil dan menyusui, tatkala fidyah cuma memberikan makan
berbuka saja sah ataukah tidak? Ya, memberikan makan berbuka kepada siapa? Kalau memberikan makan berbuka kepada sesama orang perumahan, ya tidak sah, karena isinya orang kaya-kaya semua. Yang makan ya saya, yang makan Pak Rahman, yang makan Pak Argo. Ini kalau sama perumahan. Ada ibu hamil, misalnya saya punya saudara, karena saya belum punya seorang ibu istri. Ada saudara hamil misalnya. Terus berikan makanan berbuka puasa di Masjid Worotomo, yang makan Pak Rahman, yang makan Pak Argo, yang makan Pak Gianto. Wah, orang kaya semua, orang berpunya semua, bukan orang miskin. Maka fidyahnya tidak sah, diberikannya kepada orang yang miskin. Lebih-lebih lagi orang yang fakir, tentu itu lebih sah lagi. Saya sering sahur makan nasi tapi makan kurma. Cuma 1-2 biji saja sebagai pelengkap, mencari sunnah. Begitupun saat buka. Bolehkah? Karena agak menyelisih Nabi. Karena Nabi SAW makannya kurma saja. Boleh. Ya, boleh. Ya, Nabi SAW makan kurma bukan berarti kita dibatasi hanya makan kurma saja, tidak. Itu. Boleh makan apapun, boleh. Ini. Maka Allah mengatakan, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Makan apapun boleh. Cuma tadi kita katakan bahwa ketika seorang itu menyertakan dalam buka puasanya dan dalam sahurnya itu kurma dalam rangka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah utama dan juga berpahala. Tidak berarti mencukupkan diri dengan kurma saja, bukan. Akhir waktu sahur itu azan subuh. Sedangkan azan berbeda-beda muadzin yang mengumandangkannya. Yang mana azan yang dipakai? Jadi akhir waktu subuh itu masuknya waktu subuh. Akhir waktu sahur itu masuknya azan subuh. Bukan, patokannya bukan muadzin. Ini cerita saja Bapak Ibu, cerita saja. Saya tadi itu khutbah di Masjid Al-Fatah di Mutian bagian selatan. Kalau tidak salah RT 1. Selatan sana dekat Ring Road. Itu oleh petugas muadzinnya, saya disuruh maju pukul 11:45 kalau tidak keliru. 46 menit. Padahal waktu zuhur itu 11:49. Ya, 11:49. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, kadang-kadang muadzin kita itu ada yang azannya tuh pengen selak cepet-cepet. Nah itu. Azannya pengen selak cepet-cepet. Atau sebaliknya, azannya justru malah mundur-mundur. Ini. Ada yang demikian. Sehingga patokannya bukan azan secara semata-mata azan saja, bukan. Tapi yang jadi patokan adalah sudahkah masuk waktu subuh atau belum untuk sahur. Ya. Sudahkah masuk waktu subuh atau belum? Ya, kita bisa melihat pada pedoman waktu yang telah diberikan dari Kementerian Agama. Insya Allah Ta'ala itu bisa dipercaya, ya, karena itu sumbernya dari pemerintah. Ya, ini memang kewenangan seperti ini itu paling bagusnya diserahkan kepada pemerintah. Gitu. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam hal ini, ulil amri. Ini bisa dipatok di sana. Jam berapa masuknya waktu subuh. Nah, ketika muadzin ya sudah mengumandangkan azan, kok ternyata misalnya berbeda, dia tidak yakin, wah ini waktunya yang dari pemerintah begini kok muadzinnya sudah azan. Kadang-kadang ada yang demikian. Kalau di perumahan itu misalnya musola itu cepat sekali Pak Rahman ya. Musola Al-Hikmah itu cepat sekali azannya. Yang lain belum azan, belum ada azan kok sudah azan sendiri. Kadang-kadang azannya itu mungkin mengikuti tarhim, karena biasanya di masjid kampung sebelah itu ada sholawatan. Ketika muncul sholawatan, terus masjid musola itu kemudian ikut azan. Padahal sebenarnya belum waktunya. Saya lihat jamnya kita belum pas menunjukkan waktu masuknya waktu sholat. Nah, kalau belum pas ya masih boleh untuk seorang misalnya minum, tidak ada masalah. Ya, sampai dia yakin betul dengan patokan tadi yang bisa dipercaya, itu telah masuk waktu subuh, maka itulah
saatnya dia mulai menahan diri dari makan dan minum gitu. Ini jadi patokannya adalah masuknya waktu subuh, karena kadang-kadang azan itu bisa lebih maju, bisa lebih pendek. Saya pernah sholat zuhur tapi lupa kalau saya dalam keadaan junub. Jadi cuma wudhu dan sudah selesai sholat zuhur baru ingat. Saat itu mengulang sholat zuhur dan mandi junub dulu. Kalau sekiranya tidak mandi, keadaan lupa seperti itu bagaimana? Ya, jadi sudah betul yang ditanyakan. Ketika seorang sholat zuhur, ya sholat wajib ini, sholat zuhur, kemudian ternyata ingat dia belum mandi junub, karena tadi dia junub. Ya, cuma sholat zuhurnya dengan wudhu saja. Setelah selesai sholat baru ingat, wah saya tadi junub dan belum mandi. Maka betul yang ditanyakan penanya, sholatnya diulangi. Mandi dulu, baru kemudian menunaikan sholat zuhur. Sudah betul, karena ini meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Bukan melanggar larangan, bukan mengerjakan larangan, bukan. Ini termasuk dalam kategori meninggalkan kewajiban, yaitu seorang harusnya dia mengangkat hadas besarnya terlebih dahulu, ya hadas-hadasnya sebelum dia mengerjakan sholat. Sehingga hal semacam ini ketika seorang sholat lupa, ya ternyata dia tidak dalam keadaan suci, kemudian dia sholat, maka sholatnya diulangi. Dia bersuci dulu, kemudian baru melaksanakan sholat. Demikian, insyaallah kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kedatangan Bapak Ibu sekalian lewat media virtual ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dan dicatat sebagai amal kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.